Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qailu fi muhkami kitabih walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, wabil khusus keluarga besar almarhum Sohibul Haul Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Hamid. Ada di samping saya saudara beliau Al-Habib Ali bin Alwi, jelas Al-Hamid ya. Kita doakan beliau panjang umur. Juga yang kita baru dengar ceramahnya Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid. Sebelumnya lagi ada Al-Habib Abu Bakar Maula Dawilah. Ada juga yang tadi yang baca manakib Habib Hafid bin Farid Al-Idrus. Ada Al-Habib Abdurrahman Basuro, para habaib yang saya sebut ataupun tidak. Saya amati dari awal, luar biasa Habib Abu Bakar ceramahnya ini itu obat, bagaikan jamu yang pahit biar kita sehat. Habib Hashim pahit pedas itu tujuannya obat. Kalau saya ini kalau jamu gendong itu biasanya kita kalau beli jamu pahit terakhir dikasih satu seloki yang manis sedikit biar pahitnya sedikit hilang. Jadi ceramah saya enggak pedas deh. Tadi udah cukup ya, Masya Allah ya. Nah ini haul. Apa sebenarnya hikmah di pengadaan haul? Haul ini satu bentuk syukur kita kepada orang yang pernah baik kepada kita. Habib Muhammad Masya Allah kebaikannya tidak dipungkiri ya. Beliau berdakwah, tidak ada istirahat, tidak ada perai, enggak ada segala macam. Sudah jamaah kenal beliau ya. Nah beliau telah pergi meninggalkan kita. Kita kepingin berbuat baik. Nah ini yang dikatakan oleh sahabat kepada Rasulullah SAW. Hal baqiya min birri walidayya ba'da mautihima. Apakah ada tersisa kesempatan untuk melakukan satu kebaikan ya pada orang tua kita. Orang tua ini bukan hanya yang ngelahirin. Orang tua itu tertinggi yang ngajari kita ilmu agama. Itu orang tua nomor satu ya. Apa ada sisa kebaikan bisa dilakukan? Naam, iya. Ini diantaranya. Antad'u alahuma. Kamu doakan, kita doakan beliau dari awal acara, doa terus padanya ya. Wa anta sedekah ini juga salah satu alasan kenapa acara itu ada makanan, minuman ya. Itu sedekah pasti pahala buat Sohibul Haul ya. Dan juga haul ini salah satu
alamah firqah najiyah. Ini golongan Nabi nyebut 73 golongan. Iftarakat ummati ila salasa wa sab'ina firqah. Ya. Semua ngaku paling benar, betul nggak? Golongan itu semua dia paling benar. Ya. Semua salah, dia doang masuk surga. Kayak dia panitia kiamat aja. Panitia kan yang ngatur, ini masuk, ini kagak, ini masuk, ini kagak. Nah ini golongan sulit kita prediksi. 73. Bayangin, ada kitab itu menjelaskan, ya Allah, anda sendiri bingung. Ya Allah, ini semua alasannya, ini semua hebat. Kalau debat ya orang bisa kalah. Ya. Akhirnya kita bagaimana sekarang? Kita nggak usah pelajari satu-satu. Kita cukup melihat alamat golongan sesat salah itu ada 2. Ya, ada 2. Ya. Yang pertama ada kedurhakaan. Nggak ada tuh gitu. Kita kalau ada yang bilang bidah lah, Allah bagaimana ceritanya? Doain guru, doain orang tua bidah. Ya. Mereka nggak mau ingat Nabi lah, Allah gimana ceritanya? Nabi yang membawa hidayah buat kita, kok nggak bisa dirayakan kedatangannya, kelahirannya? Nah orang aja punya anak, dia ulang tahun kan merayakan kedatangannya itu anak. Padahal anak itu belum tentu nyenengin kalau besar, betul nggak? Banyak orang tua tuh anaknya lahir, masya Allah, udah deh panggil orang makan gembira. Begitu besar, ini ada anak nih, dulu waktu lahir orang tuanya seneng, begitu gede masuk rumah orang tua ketakutan. Bagaimana ceritanya? Karena ini anak kalau masuk rumah apa yang dilihat dijual. Rice cooker sama nasinya dijual. Ini anak kalau udah kena obat, tahu obat? Kalau udah kena obat, masuk rumah apa diangkut sama dia. Padahal dulu waktu lahir orang tuanya senang. Nah, itu kenyataan. Nah ini hal satu bentuk ungkapan gembira kita kepada pendahulu kita, ya, yang punya jasa. Walhasil alamatnya ini berarti kita ini insya Allah berada di jalur yang benar. Amin. Iya, kita terima kasih sama orang yang pernah baik sama kita, siapapun dia. Bisa orang tua langsung, bisa guru, bisa siapa. Tuh. Nah itu alamatnya orang golongan salah itu durhaka. Ya, kembali tadi prediksinya susah ya, paham salah itu ngitungnya repot. Kita nggak usah paham salah, anak aja 72 bingung nggak? Belum pernah punya anak 72. Ini ada jamaah nih saya kenal, anaknya baru 25 udah bingung, baru 2. Dari mana tahu bingung? Ini anaknya datang, assalamualaikum mbah, abahnya nengok, lu siapa ya? Dia lupa anaknya, dia lupa. Anak Ahmad bah, kebetulan namanya anaknya Ahmad. Masih mikir lagi, Ahmad nomor berapa? Ya Allah bah, nomor 18 bah, saya kan nomor 18. Masih bingung, nengok lagi, Umi yang mana? Paham. Rupanya dia setiap masuk gang kawin melulu. Sampai anaknya ini baru 25, bagaimana 73? Iya kan? Biasanya ngomong apa adanya. Paham 73 bagaimana cara memprediksi. Ya, ternyata cukup ini aja. Jadi kalau ada paham ngajakin kita kayak durhaka, masa nggak boleh ingat guru, masa nggak boleh ingat Nabi, nggak boleh ingat orang tua kan? Wah, ngajakin durhaka, udah positif salah deh itu dah.
nggak usah ngajinya panjang-panjang, kepanjangan ya. Apalagi jamaah nih, ngaji panjang-panjang percuma, paling di otaknya makan nih, anak tidak bisa baca. Gua mah. Ayo, mau ceramah apa mau makan? Iya, ini saya ceramah cuman nunggu kebuli di sendok doang. Soalnya kalau langsung berhenti kan nggak enak kan, belum ada kode. Ya itu. Nah ini kembali kepada haul, tidak lepas dari kematian, betul. Karena nggak mungkin orang ngadain haul kalau masih hidup, pasti nunggu mati dulu. Nah ini yang namanya mati, orang nggak seneng, nggak ada yang suka mati. Ini yang mengatakan Sayyidah Aisyah di saat Nabi mengatakan man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa orang yang senang ketemu Allah, Allah juga senang ketemu dia. Wa man kariha liqa Allah, siapa yang tidak senang ketemu Allah, karihallahu liqa'ah, Allah juga tidak senang ketemu dia. Itu Sayyidah Aisyah kaget. Kata beliau, akarahiyatul maut ya Rasulullah, apakah ketidaksenangan kita pada mati berarti tidak senang ketemu Allah? Kulluna nakrahul maut. Beliau nggak nanya lagi, nggak nanya Habib Abu Bakar, Habib senang mati apa kagak. Langsung dia positif jawab, semuanya kita tidak senang mati. Nggak usah yang nggak beres, yang soleh-soleh aja nggak senang mati. Ini para guru nih, para asatidz, ada aja alasannya. Ustaz, mau mati nggak? Enggak. Kenapa? Ada janda gue incer. Ya, belum, sabar dulu, belum gue kena, belum. Nanti kalau kena nanti deh. Ada aja alasan, banyak alasannya, banyak. Walhasil dia kagak mau nggak mau mati. Kenapa gak mau? Enggak, belum. Nanti dulu, ada ini, ada urusan belum beres. Nah ini yang namanya mati. Apalagi kita nih yang Masya Allah udah seneng ya, udah punya rumah, udah punya bini 1,5. Nah, ada lagi nih urusan nih, kok ada istilah 1,5? Ya iya, satu di rumah udah positif tuh bini, yang atu dibilang kagak ada, dibilang kagak ada setengah. Terus di masyarakat selalu bilang kagak, nggak ngaku. Ali perang sabil tuh, itu pasti udah nggak bakal mau mati. Yang setengah mati aja kagak mau mati, setengah mati. Kira-kira setengah mati contohnya mana? Ini ada orang ini kagak punya rumah, paling dia cari kolong jembatan ya. Suruh berhenti belum? Iya. Tadi ngomong apa gue lupa deh. Iya. Orang setengah mati aja kagak mau. Ini contohnya yang setengah mati nih. Ini ada orang nggak ada rumah, nggak ada segala, nggak ada punya bini, nggak ada. Paling dia nyari kolong jembatan. Kalau nemu disekat deh pakai kardus tuh, paham? Itu kolong jembatan disekat pakai kardus. Ntar kesian nyucu di sungai, mandi di sungai. Kadang kepala baru naro, Satpol PP datang. Diobrak-abrik tuh rumahnya. Coba deketin, bang, mau mati nggak? Oh, enggak lah. Langsung spontan kita bilang mau mati, padahal sudah setengah mati. Iya. Sudah setengah mati nggak mau mati. Sekarang kita bahas kenapa orang itu tidak suka sama kematian. Padahal kematian itu Nabi katakan tuhfah likulli mu'min, hadiah
bagi orang mukmin. Ada riwayat roha likulli mukmin. Tapi kita kenapa nggak senang mati? Karena kita belum lihat apa itu setelah kematian. Pertama, yang mati kagak ada yang balik ngabarin. Betul apa kagak nih Habib Ali? Sekarang yang meninggal nggak ada yang balik ngabarin kalau di sana akhirnya kita pada ngeper semua mati. Akhirnya kita contohin aja kita, ya, karena kita belum melihat apa setelah kematian. Kita contohin aja, jamaah dulu punya sepeda, belum ada motor, belum Mio belum keluar, belum Mio apalagi PCS, apalagi tuh Vario belum keluar, yang ada hanya sepeda engkol. Itu sepeda kita sayang karena kita belum melihat motor yang lebih bagus. Ini sepeda harus diengkol baru jalan. Akhirnya keluar motor, ya, yang tinggal dipencet, ces, udah jalan. Kemarin sepeda yang dia sayang, dia suka, udah mulai nggak suka. Itu sepeda sebelumnya, sebelum keluar motor, dipegang dia nggak boleh, marah kalau dipegang. Sore-sore udah dilap. Begitu keluar motor yang lebih nikmat, kemarin sepeda dipegang marah, sekarang dicuri girang. Alhamdulillah ada yang nyuri itu sepeda. Karena dia sudah lihat ada yang lebih bagus. Nah itulah gambaran kematian. Ya, kita ini kan belum melihat. Itu orang kalau mati nikmat, asam urat hilang deh. Udah nggak ada lagi deh. Jamaah nih yang langganan nih asam urat. Udah lepas tuh, nggak ada lagi. Apalagi Haji Habib, penyakit nih yang badan kita berat, mau begini repot, mau begini sakit, kolesterol, pegel linu, ya, apalagi impoten. Semuanya hilang sudah, ya. Belum lihat sih, makanya kurangnya ini, nggak semangat. Orang kalau tahu kematian, waduh luar biasa. Tapi inilah ujiannya Allah. Allah nggak perlihatkan, ya. Allah nggak perlihatkan, ya. Ya, termasuk juga nih, masya Allah tadi Habib Abu Bakar tuh menyebut bagaimana kita ini mimpi Nabi. Ini jujur, Sahib Dalailul Khairat Al-Imam Al-Jazuli, beliau menulis kitabnya. Hampir semua yang baca mimpi Rasulullah. Tapi beliau justru tidak mimpi Nabi. Penulisnya nggak mimpi. Sampai beliau bersedih. Ya, bersedih. Akhirnya akhir hayatnya baru Rasulullah datang. Saya nggak datang kepadamu bukan berarti saya jauh, tidak. Karena memang kadang-kadang kita jujur. Ya bukannya apa sih? Ya jamaah biasanya yang mimpi Nabi kita cerita juga salah. Entar nanti ada nyoornya juga. Tahu nyoor? Ya merasa diri masya Allah. Ya kita kagak mimpi kita susah juga. Ya udahlah, artinya ini ada kaitannya dengan kematian. Masalahnya kalau udah mimpi Nabi, cinta Nabi udah nggak kepengen hidup juga jadinya. Ya, apalagi ada janda diincar belum kena lagi. Kalau udah kena sih. Jadi itulah semuanya masya Allah. Kita saat ini kita bersedih dengan pergian Habib Muhammad, tapi di satu sisi insya Allah kita bergembira ya dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ini adalah penggabungan ya antara susah sedih, dan itu semuanya nikmat, satu kenikmatan ya. Masya Allah, kita doakan beliau semoga diluaskan kuburnya ya, diterima segala amal ibadahnya, dan juga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang saya sampaikan, lebih kurang dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.